Jadi ceritanya anime Oshinoko nyeritain seorang idol bernama Ai yang tanpa sebab akibat perutnya isi bayi. Walaupun begitu ia tetap berusaha keras supaya bisa terkenal kayak Jenny. Hingga ada suatu kejadian yang membuat dia harus ketemu dengan Kaori. Tapi bukan itu sih ini ceritanya. Tapi ceritanya di sebuah desa ada seorang dokter yang suka nonton idol bernama Goro. Dia suka nonton Ai di kala senggang. Hingga kelainan itu diketahui temannya. Yang heran orang tua mana yang suka nonton idol, terlebih lagi idolnya masih di bawah umur. Dasar om-om sukanya sama loli. Bukan gitu ya nying? Alasan Goro suka sama idol tuh karena dulu ia pernah merawat pasien bernama Sarina. Walaupun umurnya masih 12 tahunan tapi ia sakit-sakitan dan bentar lagi dikirim ke isekai. Sarina tetap semangat dan bahagia kalau lihat idolnya jingkrak-jingkrak kayang di atas panggung. Wah, kalau aku udah gede aku mau jadi idol. Cih, mau dilakukan Tuhan aja masih bermimpi. Dan benar aja, gak lama kemudian Sarina pun meninggal. Karena hal itulah si dokter jadi terobsesi dengan idol. Bahkan ia kecewa pas lihat berita Ai mau hiatus. Padahal aku mau nikahin kamu. Gue panggilin FBI ya bangsat. Seabnormal-normalnya ia tetap seorang dokter yang kebetulan hari ini Goro dapat pasien. Seorang anak 16 tahun yang tertusuk batang besi yang membuat perutnya berisi. Goro sudah terbiasa dengan hal ini karena hari-hari ini banyak pemuda yang suka praktek biologi. Namun yang gak diduga pasiennya ternyata Ai. Si dokter yang ngeliat itu bahagia sekaligus marah. Anjing lah kok bisa gini cok. Karena laki-laki beruntung mana yang bisa tanam benih ke Ai selain narator. Tapi Ai sendiri memilih merahasiakannya. Si manajer yang bernama Saito memperingati Ai bahwa hal ini bisa menghancurkan karir dan mimpinya. Alhasil ini semua akan dirahasiakan sebagai aset negara. Setelah melakukan pemeriksaan, ternyata Ai mengandung anak kembar. Goro heran mengapa Ai rela all in demi anaknya. Terlebih lagi ia masih muda. Ai yang ngedenger itu pun menjawabnya bahwa dunia hiburan adalah bentuk kontroversi dari Illuminati Los Minados, di mana semua yang ditampilkan itu, kebahagiaan itu, semua itu adalah dusta belaka. Ia memilih keputusan ini karena ia ingin merasakan hangatnya keluarga. Siapa tahu ia menemukan kebahagiaan di sana. Ngedenger itu Goro pun mengerti dan siap membantu Ai lahiran nanti. Treatment demi treatment mereka lalui hingga suatu ketika di saat Goro mau pulang, ia dijegat oleh stalker yang mengetahui bahwa Ai sedang dirawat di sana. Takut info itu masuklah beturah, Goro pun mengejar si stalker. Namun naas pas sampai di tepi jurang, Goro malah didorong si stalker yang membuatnya terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Bersamaan dengan itu HP-nya berbunyi yang ternyata dari Ai yang mau lahiran. Tapi apa daya Goro yang bentar lagi mati malah sibuk flashbang semua hal yang ia lalui hingga ia pun menutup mata untuk selamanya. Bukannya pergi ke alam baka, ia malah kebangun lagi sebagai bayi dari Ai yang diberi nama Aqua. Bukan hanya dia aja yang bereinkarnasi, tapi ada kembarannya yang bernama Ruby, reinkarnasi dari Sarina. Tapi mereka berdua gak kenal satu sama lain. Mama mau nenen. Aqua bayi gak boleh ngomong. Itu Ruby goblok. Karena Ai gak mau pensiun jadi idol, maka dibuatlah rencana di mana Ruby dan Aqua akan jadi anak dusta dari istrinya Saito. Ai juga gak boleh bawa anaknya sembarangan. Padahal aku mau pamer ke tetangga yang udah nikah tapi gak punya anak. Setelah rapat udahan, sekarang giliran Ai untuk tampil di stasiun TV. Para kru TV gak ada yang peduli dengan idolnya Ai. Yang mereka pedulikan cuma cuan karena rating acara idol lebih tinggi daripada acaranya Uramichi. Namun itu semua berubah dikala mereka mulai bernyanyi. Aqua sebagai anak sekaligus pesnya Ai nonton dong di rumah, sementara Ruby yang turu akhirnya kebangun sambil marah ke Aqua yang gak membangunkannya. Aqua sadar bahwa Ruby dulunya adalah fansnya Ai paling radikal karena dulu ia pernah ngeliat Ruby yang asik ngerosting hatersnya Ai. Kalau gue tandain muka lu ya bangsat, kalau ketemu di jalan gue tikam lu anjing, gue siram air keras lu banget anjing gaya lu. Jir anak dajal. Wah ada bayi yang bisa ngomong Jir. Lah lu juga sama setan. Di sisi lain ada si stalker yang kecewa karena bisa-bisanya Ai masih berani tampil meski udah punya buntut 2. Tapi daripada mikirin itu, mending kita lihat Ai saat netain anaknya.
Si istrinya manajer bernama Miyako ternyata udah kesal dan muak karena ia cuma dijadiin babu dan berniat untuk ngejual informasi rahasia Ai yang udah punya anak. Aqua Ruby yang ngedengar itu pun mau ngegagalin niat si tante. Stop wahai wanita lote yang haus harta, perbuatan ini adalah perbuatan setan, kembalilah kamu ke jalan Tuhan. Lah om, kan saya ateis. Jir dipanggil om. Si tante sempat gak peduli, namun setelah ngeliat Ruby yang ngaku dewa dan akan ngebuat hidup si tante menderita, akhirnya ia mengurungkan niatnya dan bersedia merawat mereka dengan lapang dada. Masalah belum berakhir sampai sini. Ternyata bayaran Ai sebagai idol tuh di bawah UMR karena harus bagi hasil dengan member lainnya. Ai yang mau ngebahagiain anak-anaknya dan nyekolahin mereka di sekolah elit pun memilih mencoba untuk solo karir. Namun itu gak gampang karena banyak idol yang gagal dalam solo karir dan berakhir di persimpangan sebagai kupu-kupu malam yang menemani om-om kesepian. Hal itu jadi bahan pikiran Ai bahkan saat latihan. Ditambah lagi ada netizen yang ngerosting dia. Balik lagi ke si kembar jahanam yang maksa si tante buat bawa mereka ke konser Ai. Wah, akhirnya bisa nonton konser tanpa minjol. Diem lu bocah. Si tante nyuruh mereka buat bersikap kayak bayi biasa. Kan repot kalau ketahuan ada bayi yang bisa bicara. Gak lama kemudian konsernya pun dimulai dengan Ai yang mulai bernyanyi dan para penonton yang bersorak. Di sisi lain Ai kepikiran omongan netizen tadi, tapi itu teralihkan pas ngeliat anak-anaknya. Ala jojing, jojing ala. Wah, anak aing imut pisan. 1 tahun lewat kini si kembar siam bisa leluasa buat bicara tanpa ada yang curiga. Dan selama setahun ini Ai juga dapat pekerjaan tambahan kayak jadi model dan pembawa radio. Dan kali ini mereka lagi OTW ke tempat syuting sinetron aja. Pas mereka udah sampai di sana, si kembar siam jadi pusat perhatian. Wah, aku dipeluk Miyabi. Hah, itu bukannya Mbak Emi ya? Aqua yang udah tegang memilih keluar buat cari angin segar. Namun malah ia ketemu dengan sutradara. Si sutradara ngancam Aqua buat gak bikin ulah. Ngedenger itu Aqua panik dan tanpa sengaja bicara kayak orang dewasa. Si sutradara kagum ngeliat itu dan berniat menjadikan Aqua sebagai pemain laga. Tapi Aqua menolaknya dan nyaranin buat kasih aja ke Ai yang lebih menawan dan kawaii. Jadi cocok lah buat jadi waifu. Beberapa hari lewat kini mereka mau nonton film yang diperankan Ai. Namun yang gak diduga filmnya kena sensor KPI. Anjir, cuma muncul 2 detik padahal syutingnya 2 jam tai. Aqua yang gak terima memilih nelpon si sutradara. Woi kocak, yang bener napa mama aing munculnya cuma 2 detik cok. Si sutradara pun ngejelasin bahwa adegan Ai banyak yang kena potong karena pesona Ai mengalahkan si MC. Mau gimana lagi, sebagus-bagusnya Ai pasti bakal kalah dengan agensi besarnya si MC. Si sutradara juga kecewa dengan hal ini dan berniat buat bikin film baru dengan Ai jadi MC-nya dengan syarat Aqua harus ikut serta dalam film ini. Di tempat syuting ternyata ada artis cilik lain bernama Kana yang terkenal karena adegan termehek-meheknya. Si kembar tak habis thinking ngeliat sikapnya Kana yang melebihi Rapatar. Woi babu, bawain tas gue setan. Oh, sopan sekali ya. Balik ke lokasi syuting, Aqua dan Kana disuruh sutradara buat acting jadi bocah yang nyeremin. Kakak minta alok kakak. Aqua yang sadar bahwa ada pesan tersirat dalam naskah dari sutradara memilih acting senatural mungkin. Kakak, di atas sana ada penginapan, mau gak check-in sama aku? Yang gak disangka acting Aqua membuat suasana jadi merinding ding dong. Adegan barusan sangat perfecto, tapi Arina yang iri dengki meminta sutradara buat syuting lagi. Namun permintaan itu gak digubris sama sekali. Hingga sorenya sutradara menasihati Aqua bahwa menjadi aktor ternama gak cukup dengan bakat yang hebat, melainkan sikap juga sangat penting buat membangun relasi. Berabad-abad berselang setelah filmnya rilis, ternyata film itu masuk nominasi Oscar. Sutradara aja masuk nominasi sutradara terbaik. Karena itu juga kini Ai punya kerjaan yang banyak hingga bisa nyekolahin si kembar biadab di sekolah Al Jaitin. Lihat jeng, anak TK lagi baca buku
UN stand. Di dalam kelas Bu Guru mau ngadain pentas tari, tapi yang anehnya Ruby malah lari dan menyendiri. Aqua sebagai kembarannya nanyain apa gerangan yang terjadi, yang ternyata Ruby gak bisa nari. Karena semasa hidupnya sebagai Sarina, dia sakit-sakitan, untuk berjalan aja susahnya bukan main. Walau begitu, Ruby gak mau terpuruk dengan masa lalu. Ia berusaha belajar nari meski anjing jatuh. Ai yang kebetulan di sana mengajaknya menari bersama. Ngeliat anaknya yang suka jatuh, Ai mengajarinya menari sesuai SOP sembari menyemangati anaknya. Ruby yang ngedengar itu dari bunda tercinta sekaligus idolnya jadi termotivasi dan terus berusaha hingga akhirnya ia bisa nari juga. Karena kesuksesan inilah Ai juga diundang buat tampil di acara paling bergengsi yang jadi bahan rebutan para agensi lainnya. Ai gak peduli dengan itu semua karena yang penting bagi dia adalah kebahagiaan mereka dan anak-anaknya. Esoknya di pagi hari yang bahagia, punten paket. Perasaan kok gak enak ya? Tapi pas dibuka ternyata ada si stalker yang udah bawain bunga. Seketika Ai jadi flashback mengingat kenangan bersama anaknya yang ternyata si stalker udah menusuk Ai. Aqua yang kebetulan kesana udah ngeliat mamahnya mandi Marjan. Si stalker ngelakuin ini karena ia kecewa idol yang ia puja ternyata tukang tipu dan gak pantas untuk jadi waifu mereka. Ai juga sadar bahwa yang ia katakan dan lakukan ke mereka cuma dusta belaka, namun itu demi kebahagiaan mereka juga. Meski begitu, ia akan tetap mencintai para fansnya apapun yang mereka perbuat kepada dirinya. Ditambah lagi Ai juga mengingat nama si stalker yang pernah memberinya hadiah yang dia simpan dengan baik. Ngedengar itu si stalker kena emotional, damn it. yang langsung pergi dari sana. Sekarang tinggal Ai dan anak-anaknya. Ai sadar bahwa dirinya bentar lagi bakal satu universe bersama Kaori. Oleh karena itu Ai mengatakan ke anaknya bahwa ia benar-benar menyayangi mereka. Sebuah kata yang dari dulu dipendam olehnya. Gak lama bintang di mata Ai meredup, menandakan ia udah gak ada. Kabar meninggal Ai menjadi berita utama di mana-mana. Si stalker yang merasa bersalah memilih mengakhiri hidupnya. Konser yang akan diselenggarakannya juga dibatalkan. Pokoknya sedih banget deh. Dunia anime yang harusnya ceria malah menjadi duka. Di pemakaman Ruby berniat buat nerusin karir ibunya menjadi idol, tapi Aqua melarangnya setelah melihat apa yang terjadi dengan ibu mereka. Aqua yang berotak senku mulai curiga ada yang aneh dengan kematian Ai dari pelaku yang tahu rumah mereka, padahal ia cuma pelajar biasa. Hingga akhirnya Ai mulai seuzon dengan ayah kandungnya sendiri. Karena udah terpenuhi dengan dengki, Aqua mau join party Akatsuki dengan meminta sutradara mengajarinya untuk menjadi aktor. Dengan kekuatan mangaka, si kembar akhirnya udah pada remaja. Selama itu pula banyak hal yang berubah. Kayak mereka tinggal dengan si tante Miyoko, sementara si Saito malah kabur entah kemana. Ruby yang ingin ngelanjutin legacy ibunya memilih daftar menjadi idol, tapi si kakak kayaknya gak setuju dan nyuruh si adik buat fokus UN aja biar bisa jadi PNS daripada idol yang gajinya pas-pasan. BTW karena Saito kabur, jadi agensinya ditangani Miyako yang sekarang fokus pada usaha influencer. Bersamaan dengan itu Ruby dapat telepon dari agensi idol. Mohon maaf kakak coba lagi ya. Yang ternyata itu akal bulus Aqua yang takut kalau adiknya terjerumus jurang yang sama kayak ibu mereka. Tapi mau dihalangi si gimana juga, parasnya Ruby yang menarik om-om kaya lalu diajak join lagi ke agensi lain. Si kakak yang ngedenger itu langsung gercep investigasi agensinya dengan cara ngedeketin salah satu idolnya. Mbak mau ikut saya jajan seblak gak? Ih mau. Habis itu si idol ditanya-tanya keburukan apa yang ada di agensinya, kayak bayaran yang gak sesuai lah, ditambah lagi kalau ingin perpanjang kontrak harus staycation dulu. Kayak pernah denger gak sih? Ngedenger itu Aqua Miyako mengkotakan niatnya buat nyegah si adik. Dibuktikan dengan esoknya Miyako ngajak Ruby buat join agensinya aja. BTW nama agensinya Strawberry Production ya, biar mereka bisa ngawasin Ruby kalau kenapa-napa. Sementara si kakak juga sibuk ngebabu di rumahnya si sutradara buat edit video yang gak kelar-kelar. Si sutradara juga manasin Aqua buat terjun di dunia acting. Aqua juga maunya
kayak gitu, tapi setelah melihat aktor-aktor lain, ia jadi pesimis duluan dan memilih jadi orang belakang aja. Si sutradara yang hidupnya lebih lama pun mau kasih wejangan. Kamu tuh masih muda, maka itu tergeplak. Waktunya makan anak-anak anjing. Ya iya antar dulu napa. Hah, kamu tuh masih muda, ini tisu bau amis, lu pakai apa dah? Bisa keluar dulu gak goblok? Si sutradara kasih tahu Aqua buat tampil lebih pede karena setiap orang punya kelebihan masing-masing. Mendengar itu Aqua jadi keinget omongan mamahnya yang nyuruh buat dia untuk jadi aktor. Apakah jalan ninjaku menjadi geblak? Makan dulu atuh goblok. Beberapa hari lewat, kini si kembar mau masuk SMA yang khusus di bidang entertaining. Ruby yang mau jadi idol lebih milih masuk jurusan seni. Sedangkan Aqua yang mau jadi ijat milih masuk jurusan biasa. Di sana juga mereka gak sengaja ketemu dengan Kana. Akhirnya ketemu juga nying. Pasti kamu kesini mau masuk jurusan seni ya? Gak juga. Wah, kakak Ari iya sahanya. Gak tahu kakak juga. Si anjing ngajak gelut. Aqua yang sok sibuk mau ninggalin mereka dan pergi ke tempat sutradara. Kana yang masih kepo dengan kehidupan Aqua nanya-nanya. Rumahmu berapa? Nomormu di mana? Apakah kamu gay? Mau gak ke rumahku mumpung sepi? Yang ujung-ujungnya gak digubris sama sekali hingga mereka sampai di tempat sutradara. Wah awis tepang, kamu sekarang udah gede ya? Jir sakit padahal gue masih main film cok. Setelah beres kerja mereka lanjut makan-makan. Karena cerita bahwa ia sedang main film dan nyoba buat ngajak Aqua join. Aqua awalnya biasa-biasa aja, tapi pas ngedengar nama sutradaranya, ia kesurupan aing macan lalu plus point, dimana setelah aing mati ia nyoba nyari-nyari info koneksi lewat HP privasinya ai. Meski gak mudah buat mecahin kodenya hingga butuh waktu 365 hari dikali 4. Setelah kebuka ia nemu kontak yang namanya sama dengan nama sutradaranya Kana. Cius kamu gak mau join nemenin aku? Ya udah boleh. Kabar Aqua yang mau jadi aktor kedengar ke telinga Ruby. Ia bangga ke kakaknya yang gak ngelupain wasiat ibu mereka. Terungkap juga film yang bakal dibawain Aqua ternyata live action dari suatu manga yang terkenal. Tapi pas mereka nonton filmnya, woi jangan ganggu pacar aku. Emang dia ini pacar lu, dasar wibu. Jir pantas aja rating 1. Di tempat karaoke Aqua nanyain mengapa karena aktingnya sejelek itu. Karena ngejelasin bahwa pemain lainnya gak ada yang bisa acting dan cuma modal good looking. Jadilah ia menyesuaikan dengan mereka. Alasan inilah mengapa Kana ngajak join Aqua ke sini supaya ia bisa acting dengan sepenuh hati, supaya bisa nyenengin si mangaka yang udah kecewa karena karyanya udah dirusak. Di sebuah gudang yang dijadiin tempat syuting, ternyata Aqua cuma disuruh buat jadi penjahat utama buat adegan ending. Kana juga ngenalin Aqua ke pemain lainnya yang salam kenal nama gananya lah narsis anjing. Di sini juga Aqua ketemu dengan sutradara yang diduga papahnya. Gak lama kemudian mereka pun mulai syuting, yang ironinya malah Aqua yang harus jadi stalking. Namun syuting harus terhenti karena pemain yang manja ke tulang. Di sela istirahat Kana nemuin Aqua dan menyuruhnya buat all in dalam berakting karena gak mau latihan yang ia tekuni bertahun-tahun kebuang sia-sia. Di tempat lain sutradara yang lagi sebat berpikiran lain. Ia gak peduli dengan aktingnya Kana. Ia memilih Kana karena bayarannya murah dan sekalian minjem namanya. Obrolan itu didengar Aqua, tapi ia gak mikirin itu. Yang ia pikirin cuma gimana caranya bisa dapat DNA dia. Hingga si sutradara udah kelar sebat, kesempatan itu dipakai Aqua buat ambil puntung rokoknya. Setelah istirahat mereka pun kembali syuting. Aqua yang berotak senku mulai berpikir untuk ngebuat adegan ini epic gaming, yaitu dengan ngelakuin improvisasi kayak berjalan di atas air terus ngebuat marah si karakter berak supaya dia bisa acting senatural mungkin. Dan bener aja usaha Aqua berhasil juga. Adegannya jadi bagus banget dan sesuai dengan manga. Pokoknya di sini Aqua menghayati banget sampai ia rela kena pukul si berak. Ngeliat itu karena semangat dan bisa nunjuk
nunjukin skill aslinya. Adegan ending tadi ngebuat mangakannya jadi ikut terharu juga. Saking bagusnya cuma episode ini yang dapat bintang 5. Beberapa hari kemudian mereka syukuran atas beresnya syuting film ini. Di tempat ini juga ada si mangaka yang berterima kasih ke Kana karena berkat dirinya lah film ini layak ditonton. Sementara Aqua sendiri didekati si sutradara yang nostalgia karena wajah Aqua mirip dengan Ai. Aqua juga udah ngetes DNA-nya yang ternyata dia bukan papa aslinya. BTW si sutradara kenal dengan Ai karena dulu ia adalah fotografer. Bahkan ia yang ngebantu Ai buat kenalan dengan orang penting tanpa sepengetahuan agensinya. Merasa si sutradara menyimpan rahasia penting, Aqua meminta dia buat kasih tahu info itu. Si sutradara bakal ngasih tahu kalau Aqua join acara TV yang akan dijalankannya. Esoknya si kembar mau berangkat sekolah. Setelah penyambutan murid baru udahan, Arina ngejelasin bahwa sekolah ini tempatnya para selebritis. Ini aktor, ini idol, ini pemain porn. Di kelas Ruby jadi insecure pas tahu teman-temannya ternyata idol dan aktor. Apalagi pas ngeliat si Mbak rambut pink yang mirip karakter Red of Healer yang bernama Minami. Setelah cipika-cepiki, akhirnya Ruby temenan dengan Minami dan ngenalin dia ke kakaknya. Ruby juga cerita bahwa ada artis terkenal di sini yang bernama Friel. Si kakak juga udah tahu itu, namun ia be aja. Bahkan ia nekat nemuin Friel dan meminta dia buat temenan dengan adiknya. Yang gak diduga Friel kenal dengan Aqua Minami karena udah lihat karya mereka. Tapi untuk si adik sih, maaf kamu siapa ya? Hehe, aku mah cuma pengangguran. Dan sampai di sini dulu aja alur cerita anime Oshinoko. Wah, bener-bener kena prank banget ya. Dikiranya anime happy-happy malah jadi anime yang menyayat hati. Jadi penasaran gitu bakal gimana kelanjutan cerita si kembar Siam ini. Ajo jing ala ala ajo jing. Ajo jing ala ala ajo jing. Ajo jing ala